Jakarta, ibu kota Indonesia yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perputaran roda kehidupan. Penduduk aslinya sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu suku Betawi. Ini cerita tentang warisan leluhur Betawi, tentang peradaban yang menjaga hingga kini, tentang cikal bakal budaya asli warga ibu kota, lahir melalui asimilasi beragam kebudayaan luar seperti Arab, Cina, Portugis, dan Eropa. Inilah pencaksilat Betawi. Sebagaimana tanah Betawi yang berubah menjadi kota metropolitan, kini juga sudah menyesuaikan diri menjadi kesenian yang merupakan bagian dalam pelestarian budaya Betawi. Kota Jakarta memiliki sejarah yang panjang. Wilayahnya menjadi ibu kota negara, tempat mengadu nasib orang-orang dari berbagai daerah. Awalnya menjadi tempat bernaungnya warga etnis Betawi. Merekalah yang mendiami wilayah Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Etnis Betawi adalah kelompok yang terbentuk perpaduan dari etnis lain yang sudah dulu hidup di wilayah tersebut. Etnis Betawi diyakini menurut antropologi terbentuk pada tahun 1815 hingga 1893. Namun, masyarakat Betawi masuk ke dalam lingkungan sosial dan politik baru terbentuk pada tahun 1923. Pada saat itu, Muhammad Husni Tamrin, seorang tokoh masyarakat Betawi, membentuk perkumpulan kaum Betawi. Sebelumnya, penduduk asli Jakarta menamai dirinya sesuai dengan lokasi tinggal mereka masing-masing, seperti orang Tanah Abang, orang Kemayoran, dan lain sebagainya. Jakarta itu ya dimulai sebelumnya bernama Pelabuhan Sunda Kelapa sebelum. Nah, dia bernama Jakarta karena pada dasarnya Sunan Gunung Jati ke Jakarta menjadi kepala pemerintahan, ya kan, disebut dengan Pangeran Jayakarta. Sejak itu dia bernama Jayakarta, ya kan. Setelah beberapa lama kemudian dirubah menjadi Jakarta. Jakarta kan ibu kota ya. Jadi pada dasarnya suku Betawi kalau orang bilang asli sih asli kayak orang Dayak di Kalimantan, gitu, kayak orang Batak di Sumatera, enggak juga. Karena Betawi kan kumpulan dari berbagai orang. Dia jadi ibu kota sejak zaman dulu kan. Zaman Pangeran Jayakarta. Jadi berbagai macam orang itu datang ke Jakarta, itu jadi khas kan. Sebenarnya sih kalau saya lihatnya orang Betawi banyak Melayunya. Bahasanya aja lihat. Ya, bahasa Melayu. Kemudian yang paling keras, yang paling kuat budaya yang mempengaruhi budaya Betawi adalah Cina sama Arab. Itu bisa dilihat kalau musiknya kebanyakan Cina. Ya, lenong, gambang kromong, segala macam itu budaya Cina. Kemudian kalau pengantinnya kita lihat ya agama segala macam kayak Arab. Ya kalau pengantin perempuan ya kayak pengantin perempuan Cina, kalau laki kayak pengantin laki Arab. Jadi pengaruh yang paling besar itu. Tapi pada dasarnya budaya Betawi adalah campuran dari berbagai macam budaya. Ya walaupun sekarang udah menjadi khas ya, tapi semuanya import sebenarnya. Ya kan? Pakaiannya juga kan, Dad. Ini kayak gini kayak mirip pakaian Cina sebenarnya kan, baju koko kan Cina punya. Yang perempuan juga disebutnya kebaya encim kan, namanya aja udah ketahuan. Ya. Lawan gua sekarang. Bang, tung alang-alang pandai-pandai. Mendingan lu pulang daripada si Igil jadi janda. Nikah juga belum. Salah satu tradisi Betawi yang nyaris hilang adalah silat Betawi. Padahal, jejak kebudayaan ini telah terekam jelas sejak abad 16. Orang-orang Betawi lazim menyebutnya dengan sebutan main pukulan. Ya pada dasarnya sih di Betawi silat banyak ya. Di Tanah Abang beda, di mana beda. Tapi yang cukup terkenal ya sebenarnya beksi sama cingkrik. Kenapa? Karena beksi itu hampir di bikinan pinggiran Jakarta. Ya, di Bekasi, di Depok, di mana tuh banyak beksi. Dan beksi sebenarnya dipengaruhi oleh budaya Cina. Namanya sendiri sebenarnya beksi itu 4 langkah artinya. Si itu 4. Jadi orang beksi geraknya nggak jauh-jauh.
ke depan, ke belakang, kiri kanan. Dia kalau ngelawan beksi nggak bisa harus dari deket. Dia nggak akan bergerak jauh-jauh gitu ya, itu beksi. Tapi kalau cingkrik lebih kepada berasal dari Rawabelong sendiri. Silat yang dikembangkan oleh si Pitung zaman dulu. Nah, jadi orang Rawabelong pasti belajarnya cingkrik, walaupun cingkrik sendiri berkembang. Jadi udah ada beberapa bagian juga, udah agak beda-beda. Tapi pada dasarnya gerakan utamanya masih sama. Jadi dia ada 12 langkah gitu, langkah 1 sampai 12 sama dengan yang lain-lain. Jadi cingkrik berasal dari Rawabelong, ya kan? Kalau beksi hampir di seluruh Jakarta. Ya, cingkrik beksi dipengaruhi oleh budaya Cina. Kalau cingkrik ya dari si Pitung asalnya. Jadi guru-gurunya berasal dari keturunan si Pitung lah di situ. Silat beksi adalah salah satu silat tertua di Betawi, berawal dari pendekar Shaolin yang bernama Lee Chin Ok yang menurunkan ilmunya kepada Ki Marhali di Dadap, Tangerang. Beksi lalu dibawa ke daerah Petukangan oleh Haji Gojali dan Haji Hasbuloh. Silat beksi kemudian berkembang hingga ke Rengas Dengklok, Karawang, dan Bekasi. Silat beksi terdiri dari 9 formasi dasar dari setiap jurus. 9 formasi tersebut dapat membentuk 18 jurus. Salah satunya Lok B, Selendang, dan Golok. Makna yang sebenarnya dari beksi adalah pertahanan. Ya, sisi pertahanan daripada gerakan beksi itu adalah 4 arah, ya, 4 arah. Ya, ke depan, ke belakang, samping, dan ke kiri itu merupakan makna daripada beksi. Ini kan begini, pertama, ini sangkur disebutnya, alif lam ha. Ya, ini untuk mempertahankan posisi kita di dalam melakukan gerakan beksi. Ya, jadi ketika sudah posisi seperti ini, itu berarti kita dalam posisi yang sudah siap melakukan gerakan jurus. Itu awal ya, awal gerakan. Ada kaidah-kaidahnya di dalam gerakan itu. Bang, layang-layang dari Cisauk, Gambang Tromong udah pasti ada gendang. Kalau emang rombongan abang pada mau masuk, abang rebut dulu punya dandang. Jadi kudu rebut punya dandang. Kalau sanggup. Siapa yang tidak tahu daerah Rawabelong? Daerah kelahiran si Pitung ini memiliki jurus bela diri silat asli dari daerah tersebut, yaitu silat cingkrik. Cingkrik, cing itu gerak, krik itu cepat. Jadi cingkrik itu gerak cepat. Nah, kenapa? Makanya jurus cingkrik itu geraknya cepat-cepat dan bisa dibilang mematikan.
Seperti bela diri yang lain, silat cingkrik juga memiliki ciri khas. Jadi cingkrik itu mempunyai ciri khas. Cingkrik itu selain gerakannya cepat juga makin dekat makin baik buat cingkrik. Jadi cingkrik itu jatuhan, patahan, pukulan juga ada. Serangannya pun juga mematikan. Dalam silat cingkrik tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi memiliki fungsi di dalam setiap jurusnya. Itu dari pertama keset bacok. Dari keset bacok kenapa sih dia pakai kuda-kuda depan? Nah, kuda-kuda depan itu menandakan dia siap pertahanan. Nah, saat lawan memukul, kita gunakan keset. Yang namanya keset itu ambil dari tangan belakang, kita keset ke depan. Itu bisa kita ambil juga buat elakan atau serangan juga. Jadi saat lawan pukul, kita tangkis, kemudian kita bacok buat kita jatuhkan. Ada juga langkah 4. Nah, langkah 4 itu fungsinya saat lawan pukul, kita ambil tangkisan dari arah dalam. Nah, kemudian mengikuti gerakan kaki ke depan, kemudian tangan gedor ke arah depan untuk kita jatuhkan. Nah, jadi belajar silat bukan cuma buat berantem nih Bang. Saya punya pantun. Bulan roe jangan dihitung-hitung, baca rawinya aja kudu pelan-pelan. Saya malu ame arwah Bang Pitung kalau anak Betawi kagak bisa ngaji sembari main pukulan. Nah, ada lagi nih, tai lalat warnanya hitam di pipi dia pasti kelihatan. Belajar silat bukan buat berantem tapi buat jaga kehormatan. Kembangkanlah dan lestarikanlah budaya Betawi yaitu beksi. Baik di tempat-tempat lain maupun di wilayah-wilayah lain, ini merupakan salah satu budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi kita melestarikan budaya Betawi kita? Ragam silat Betawi yang berasal dari berbagai tempat di Jakarta selayaknya harus bisa bersatu untuk memajukan nama seni bela diri Betawi. Kini bukan lagi waktunya untuk menentukan mana perguruan terbaik di antara mereka. Semua ini tentu demi menjaga tradisi Betawi agar terus lestari.